Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam ilmu ulumul Quran. Adapun pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kaifiyatun nuzulul Quran. Kaifiyah, bagaimana turunnya Al-Quran. Kaifiyah atau bagaimana turunnya Al-Quran, maka akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Di antara yang pertama, buka halaman 35. Kaifiyah atau bagaimana turunnya atau deskripsi turunnya Al-Quran. Mabasul awal, kaifa anzal Al-Quran, unzil Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru terbaca di sini bahwasanya Al-Quran ini telah jelas di dalam agama Islam bahwasanya Al-Quran ini tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara satu Quran langsung, akan tetapi sedikit demi sedikit, ya, berpisah-pisah diturunkan. Wa huwa sya'nun, dan sama seperti diturunkannya kitab Taurat dan Injil, yaitu diturunkan secara terpisah, tidak langsung satu Al-Quran full, ya, tidak langsung satu Al-Quran full. Akan tetapi Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan waqa'i, sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, maka dari situ turunlah Al-Quran, ya, yang mana ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula unzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linusabbitu bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa Qur'anun farraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Akan tapi apa arti dari inzal di dalam Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, atau Allah SWT berfirman, inna anzalnahu Quran fi lailatin mubarakatin, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini pertentangan, apakah Al-Quran ini diturunkan sedikit-sedikit atau diturunkan sekaligus di dalam
Lailah atau Lailatul Qadar, ya, atau di dalam Lailatul Qadar. Yaitu terdapat beberapa kesimpulan bahwasanya di sini seperti yang disebutkan bahwasanya ibtida'an nuzul kana fi Lailatul Qadar. Awal sebagian ulama disebutkan bahwasanya awal turunnya ayat itu pada hari Lailatul Qadar. La jami'ul Quran, itu cuma awalnya saja, tidak seluruhnya. Tetapi ini tidak jelas perkataannya. Yang paling jelas yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Mufassirin, yaitu bapaknya para mufassir, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Al-Quran ini mempunyai dua kali penurunan. Penurunan pertama min sama'id dunya penurunan pertama min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, di lauh mahfuz sampai ke langit dunia. Nah, langit dunia ini sampai ke langit dunia ini ya hanya sampai ke langit dunia, bukan di langit dunia, yaitu secara satu Al-Quran penuh, karena Allah telah mengatakan satu Al-Quran penuh. Nah, kemudian wafis sama ya kemudian yang kedua dari langit dunia ke bumi, yaitu ke Nabi Muhammad SAW, itu secara terpisah. Jadi Al-Quran itu diturunkan dua kali. Yang pertama dari lauh mahfuz atau dari atas ars itu ke langit dunia secara seluruhan, satu Al-Quran full. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW di bumi itu secara sedikit demi sedikit sesuai peristiwa yang terjadi atau asbabun nuzul yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan Al-Quran ya dari lauh mahfuz ke langit dunia itu pada Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah SWT ketika mewahyukan di dalam surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, dan khabar ini atau pendapat Ibnu Abbas ini diterima oleh para ulama dengan kubul, ya, diterima, ya, dan diriwayatkan dari banyak ulama dari Ibnu Abbas, ya, seperti ikhbar an amril ghaib la yusaru ila misli illa bitaufiq, ya, falahu hukmul hadisul marfu. Nah, maka Ibnu Abbas penafsiran ini ya seperti hukum hadis marfu, ya, karena dia adalah perkataan para sahabat yang tidak disisihkan oleh sahabat yang lain. Berarti dia termasuk ijma' sahabi. Ya, jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia itu pada hari pada malam Lailatul Qadar di bulan puasa atau bulan Ramadan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fiha yufariqu kullu amrin hakim, di dalam Lailatul Qadar itu dipisahkan antara berbagai perkara yang penting. Kemudian khairun min alfi sahar, ya, Al-Quran diturunkan di malam yang malam yang terbaik yang lebih baik dari 1000 bulan.
Kemudian buka pembahasan selanjutnya pada halaman 38. Bahasanya hikmah tanzil mufarraq. Kenapa hikmah Al-Quran diturunkan secara sedikit-sedikit? Kenapa nggak langsung aja? Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara sedikit-sedikit ya, di dalam 23 tahun ya, dari Nabi Muhammad berumur 40 tahun sampai 63, yaitu 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, dan diturunkan sesuai kebutuhan umat Islam pada saat itu, dan tidak diturunkan secara Al-Quran penuh, tapi diturunkan bahkan per ayat ya, per surat, bahkan tidak sampai satu surat ya, per ayat-ayat ya, sebagaimana diturunkan ghairu ulil darar di ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Nah, jadi ini turunnya ayat ini berbeda dari turun surat Nisa secara keseluruhan. Jadi ayat ini turunnya sesuai asbab nuzulnya. Apa faedahnya diturunkan Al-Quran secara terpisah? Yang pertama, tasbitul fu'adun Nabi, penetapan hati Nabi. Kalau diturunkan secara keseluruhan, ya, hati Nabi akan kaget dan stres, ya, karena langsung satu agama penuh turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi turunkan sedikit demi sedikit. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika nusabbita bihi fu'adaka wa ratalnahu tartila. Sebagaimana Allah SWT berfirman, jika saja Allah SWT menurunkan Al-Quran secara langsung, menurun semuanya, ya, tidak. Kenapa? Karena dengan begitu sedikit-sedikit itu Allah akan nusabitu bi fu'adak, itu menetapkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, i'tiradul kufar, yang membatalkan bantahan atau i'tiradul kufar, yaitu membantah penentangan orang kafir, karena orang kafir membantah itu secara bertingkat-tingkat, jadi sesuai tingkat yang dibantah oleh Al-Quran, itu asbabun nuzulnya ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ketika orang kafir Quraisy mendatangkan ejekan kepada Nabi Muhammad atau bantahan, maka Allah akan mendatangkan bantahan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada perkataan orang-orang kafir Quraisy yang membatalkan perkataan orang kafir Quraisy tersebut. Yang ketiga, at-tadaddud fi tasdid imra'atil mukallafin, yaitu tadaddud bertingkat-tingkat dalam memberikan syariat, yang melihat dari keadaan mukallaf itu ya, tidak langsung nanti mereka akan menolak ya, atau berpaling dari agama Islam. Jadi sedikit-sedikit sesuai kebutuhan mereka dan tidak memberatkan mereka. Sebutkan oleh Aisyah ini namanya nazal awwalu ma nazala min suratul Mufassal fi zikril jannati wan nar, ya, yang diturunkan yaitu yang dijelaskan dari surat-surat yang mufassal, yaitu di sana menyebutkan surga dan neraka sampai mereka rindu dengan surga dan takut dari neraka. Barulah diturunkan halal dan haram, baru mereka menghalalkan dan mengharamkan dari iming-iming surga dan takut-takut terhadap neraka atau ketakutan terhadap neraka. Ya. Jika saja diturunkan langsung atas suatu khoman, maka mereka akan menolak. Ya. Kenapa? Karena mereka mesti terkoman dan tidak ada iming-iming di balik tersebut. Ya. Tidak disebutkan dulu surga dan neraka. Dan surga dan neraka ini hak, benar-benar ada, bukan hanya iming-iming dari Nabi Muhammad SAW.
Maka mereka kalau langsung turunkan la tasrabu khamar, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamar. Ketika dikatakan kami janganlah berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Karena adalah di Makkah ala Muhammad wa ini lajariyatun al-ab. Ketika turun wahyu terhadap Nabi Muhammad, padahal Aisyah pada saat itu adalah anak perempuan yang sedang bermain. Balisa atau mau'iduhum wasa'atu adna wa amad. Bahkan hari kiamat adalah janji terhadap kalian atau akan datang terhadap kalian wasa'atu adha wa amad. Sa'ah atau hari kiamat ini yang lebih penting daripada perkara dunia kalian. Wa nazal suratul Baqarah nisa illa wa ana indahu. Jadi diturunkan sesuai mukhalaf para sahabat pada saat itu. Sanggup tak menerimanya? Kalau belum sanggup, didatangkan oleh iming-iming, baru setelah sanggup, setelah kuat keimanan mereka, baru diturunkan tentang halal dan haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, tauqidu sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qauli ma ja'a bihi min indillah. Tauqidu pentakid atau penguatan terhadap kejujuran Nabi Muhammad. Tauqid ini adalah tauqid ini penguatan terhadap kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buat-buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau saja Al-Qur'an itu turun dari Allah, maka akan banyak perselisihan di dalamnya. Bahkan Al-Quran ini diturunkan, diwahyukan itu selama 23 tahun, tidak ada dilihat darinya kekurangan dari awal sampai akhirnya. Bahkan semua itu adalah kejujuran dengan burhan-burhan dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Dan dia adalah bukan perkataan syair, orang membuat syair yang ada di sebuah lembah, bukan perkataan seorang dukun yang dari setan, dan bukan perkataan orang-orang cendekiawan atau indi, bukan. Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling IQ-nya paling tinggi pun tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Ini bukti bahwasanya penguatan terhadap kejujuran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Al-Quran adalah hujjah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia tentang hikmah diturunkan Al-Quran secara terpisah. Ada 4 diingat. Kemudian kita masuk yang ketiga, man kana yanzilu bil Quran. Siapa yang turun bersama Al-Quran? Innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bisanin arabiyyin mubin. Yakun nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Wan najmu idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu 'ala qalbika bi idznillah. Ini semua ayat menunjukkan bahwa saya yang turun bersama Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, dari atas langit ke-7 sampai kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril.
Dan telah dijelaskan turunnya Al-Quran itu penurunan wahyu itu disifatkan ya di beberapa hadis bahwasanya seperti ahyana misla salatil jaras, seperti ya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan huruf, dengan lafaz dan huruf lafaznya seperti alif lam mim dan seterusnya dalam Al-Quran. Tapi suaranya hanya menyerupai salatil jaras, seperti dentuman lonceng ya. Kemudian Rasulullah mendengarkan dan mengulang apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW juga belum pernah melihat Jibril kecuali 2 kali, yaitu yang disebutkan di surat Aisyah ketika ditanya oleh Mas'ud bin Ajda bahwasanya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, apakah Nabi Muhammad apakah Nabi Muhammad benar-benar melihat Jibril? Apakah itu yang dimaksud? Yaitu adalah innama huwa Jibril, itu adalah Jibril lam arahu ala surati lati khuliqa alaihi. Saya tidak pernah melihat bentuk malaikat Jibril yang mana dia diciptakan dengannya kecuali 2 keadaan, yaitu ra'aituhu muhbitan minas sama, yang mana saya melihatnya berada di langit ya, dan idza khalqi baina samawati wal ard, yang mana sayapnya itu menutupi ufuk langit ya dan bumi. Boleh juga dilihat di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah melihatnya dengan 600 sayap dan seterusnya. Itulah dia tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran. Asbabun nuzul, apa sih itu asbabun nuzul? Ya, karena Quran ini turun itu dengan 2 sisi. Yang pertama, turunnya la yatarafaq ala sabab, yang tidak ada sebabnya ya. Sebagian banyak Al-Quran turun tanpa sebab ya, maka namanya dia turun ibtidaan, tentang akidah, tentang syariat ya. Yang mana dia tidak ada sebabnya. Yang kedua, ada yang turun dia maksusah awi soal ya, ada yang turun karena apa? Karena keadaan atau peristiwa yang khusus atau ada soal terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu ada peristiwa yang baru, kemudian turunlah Al-Quran untuk menentukan hukumnya. Ya, itu namanya dia adalah asbabun nuzul, sebabnya turun Al-Quran. Yang pertama, misalkan yang contoh asbabun nuzulnya yang turun dari Jundub bin Sufyan, istaka Rasulullah falam yakum lailatain aw salatan faja'a imra'atun faqala ya Muhammad inni ajur an akuna syaitanuka qataraka lamarahu qaribaka mundu lailatain salasan aw salatan fa anzalallah wa duha wal laili saja
Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, di sini turunlah surat Ad-Duha. Ya, ketika ada perempuan yang berkata bahwasanya semoga syaitanmu telah meninggalkanmu, ya. Kemudian turunlah surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian di hadis Aisyah, ya, bahwasanya ketika turun surat Al-Mujadilah, yaitu adalah sebabnya adalah ada lelaki yang melihat istrinya, yaitu Aus bin Samit. Maka turunlah surat Al-Mujadilah, pada sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Umar, yaitu dari Abdullah bin Ubay lama tawaffa ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Abdullah bin Umar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itini qamisoka, berikanlah aku bajumu yang mana aku kafankan ayahku dengannya. Kemudian washolli alaihi wastaghfir lahu, dan sholatlah meminta ampunlah kepadanya. Kemudian Rasulullah memberikan bajunya kepada dia, ya, waqala azinni usolli alaihi, ya. Kemudian sholatlah azinni usolli alaihi. Kemudian fa'azanahu, kemudian dia membolehkan Rasulullah untuk sholat terhadap ayahnya, usolli alaihi. Jazabahu Umar radhiyallahu anhu faqala alaysa Allahu qad nahaka an tusolli alal munafiqin, ya. Kemudian ketika sholat, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, bukankah Allah telah melarang untuk sholat terhadap orang munafik? Faqala ana baina hiratain, faqala saya bingung, ya Rasulullah. Maka turunlah Allah SWT berkata, atau turunlah firman Allah, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfir Allahu lahum. Rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang munafik yang tidak boleh disolatkan. Maka turunlah ayat istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Maka mau kamu minta ampun atau tidak minta ampun, bahkan kamu minta ampun 700 kali, maka Allah tidak akan mengampuni orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wala tusalli ala ahadin man mat minhum mata abadan, dan janganlah kalian menyolatkan orang munafik, ya. Akan tapi anaknya ini dia orang Islam, ya, tapi ayahnya orang munafik karena punya dendam pribadi terhadap kaum muslimin dan bahkan terhadap Rasulullah. Itulah dia tadi tentang ayat yang turun ya, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya,
Tariqatu ila ma'rifatu sababun nuzul. Bagaimana cara mengetahui sebab nuzul sebuah ayat? Yurafu sababun nuzul ayat bitariqatul nafli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nakli. Bahwasanya asbabun nuzul ini diketahui dari nakli, ya, atau dikatakan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabatnya. Qala man al-qawla anak sahabat, bahwasanya perkataan sahabat tentang asbabun nuzul di manzilatil hadis marfu adalah kedudukannya adalah kedudukan hadis marfu ila bingkat fi nabi, walaupun tidak disebutkan di dalamnya nabi, seperti hadis Ibnu Mas'ud al-Ansari yang mana dia berkata, lama umirna bisadaqah kunna natahamal fajar. Ketika kami diperintahkan untuk sedekah, maka kami natahamal, ya, lama, ya, atau menyepelekannya, lama atau lupa terhadap sedekah tersebut. Kemudian datanglah Abu Ukail dengan setengah sok memberikan kepada manusia, wajah insan, dan datang juga manusia dengan banyak, ya, sedekah untuk memperlihatkan kepada orang muslim. Faqala munafik, inna Allah laghniyun an sadaqati hadza, sesungguhnya Allah laghniyun, ya, sangat kaya dari sedekah hadza. Wa ma fa'ala hadza akhar illa bi'a, dan kalian tidak melakukan ini kecuali iya, maka turunlah ayat alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Mereka yang mencela orang-orang yang bersedekah, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya usaha yang sia-sia dari mereka. Akan tapi kita harus memperhatikan hina yakul sahabat, ketika sahabat mengatakan nazar hadil ayah fi kaza, atau ini sebab nuzulnya haza, atau asbabun nuzul haza, atau ini sebab turunnya ini sebab turunnya ini, maka jika ada perbedaan antara dua sebab nuzul, ya, dua sebab nuzul, maka yang dipilih adalah yang paling dekat, ya, yang paling dekat dengan ayat tersebut, ya. Ini, ya, untuk menghindari dari takwil sahabat, agar orang tidak mentakwil dan mengikuti sebab nuzulnya. Wa yakunu tsani qasada ila mujarrad tafsir fi anna hadzal amal alladhi dzakara mundarijan. Tadi ada setengah, ada kalau ada di kantor. Hah? Biasa. Tadi ada. Tadi ada. Biasanya ada. Ya. Lihat bahwasanya kalau para sahabat tidak menyebutkan asbab nuzul, mungkin mereka hanya menyebutkan tafsir beserta sebab turunnya ayat, atau sebab turunnya ayat saja, atau beserta tafsirnya. Ya, ketika diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu dzunubin indallahi akbar, ya, dosa apa yang paling besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anda jaya lillahi dan khalaquka, mana kamu membuat sekutu atau sembahan selain Allah. Semakala summa antakul, kemudian dikatakan setelahnya apa? Yaitu summa antakula waladaka khasyatan aniyat amaka ma'aka, ya. Kemudian ketika kamu membunuh anakmu karena takut dia makan darimu. Kemudian apa? Kemudian antuzani
bihalilatil jarika, yang mana kamu berzina dengan anak tetanggamu. Dan kemudian turunlah ayat yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Itulah dia sebab turunnya ayat. Ya, jadi hanya menyebutkan tafsirnya saja atau asal usul dari turunnya ayat tersebut. Ya, hukumnya ini sesuai hukumnya sesuai dari ayat yang diturunkannya, hukum dari asbab nuzulnya tersebut. Ya. Wa hadis kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Anna nasa min ahli syirkin kanu qad iqtatalu qatalu wa aksaru wa zanu wa aksaru fa'atau Muhammadan faqalu innal ladzina taqulu wa tad'una ilaihi hasan law tukhbiruna anna lima ilmina kafaratan fanazala walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa nazala qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, bahwasanya orang-orang musyrik mereka telah membunuh, ya, kemudian mereka telah berzina, ya, kemudian mereka mendatangi Muhammad dan berkata innal ladzina taqulu wa tad'una ilaihi hasan, ya, sesungguhnya yang kamu serukan itu baik. Lau tukhbiruna anna lima ilmina kafaratan, apakah kami ada kafarah bagi kami? Fanazala maka turunlah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Kemudian turun qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Maka dua hadis ini jami'an sahihan. Dua hadis ini hadis sahih, ya. Ya, wa ikhtalafa fi dhalil bayani salamun alladzina jalla ajli, akan tapi sebab turun ayat Al-Furqan ayat 68 ini berbeda. Tadi karena pertanyaan, yang kedua karena orang-orang syirik ini telah banyak membunuh. Nah, berbeda. Fatariqatu taufiq bainahuma annaka law ta'ammalta aqrabuhuma fi ibadatis sababiyah wajadta adhar fi hadis Ibnu Abbas. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya ketika kita memperhatikan dua sebab nuzul ini, maka yang paling dekat, ya, fi ifadatul sababiyah dengan sebabnya adalah hadis Ibnu Abbas, ya, hadis Ibnu Abbas, bukan hadis Ibnu Mas'ud, ya, yang paling dekat. Fa inna shalih fi nuzulil ayat jawaban li soal, ya, jawaban li soal. Fa innahu shalihun fi nuzulil ayat, karena jelas di dalam turunnya ayat itu ada jawab. Ada jawaban untuk soal an-nafri min ahli syirki ala kafarati a'malihim, ya, itu jelas. Menunjukkan dari pertanyaan orang kafir Quraisy tersebut. Adapun hadis Ibnu Mas'ud falaisa fihi munasabah baina siyaqul hadis wa nuzulil ayat ghairu ma jaa fiha min muwafaqatil Qur'an laisa bilazim min tilka al-muwafaqah, ya. Kan tadi kalau kita lihat di hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya tadi, ya, pertanyaan orang tadi, maka itu sedikit, ya, kecocokannya lebih sedikit dari hadis Ibnu Abbas. Akan tapi hadis ini hadis sahih tetap mendatangkan faidah dari sisi keumuman dari hadis Ibnu Abbas, ya, itu
Itu dia. Jadi kesimpulannya asbabun nuzul ini terkadang satu ayat mempunyai banyak asbab nuzul, maka yang dipilih adalah apa yang paling dekat sesuai konteks hadis tersebut ya. Di sini perbedaan antara hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Abbas ya, bahwasanya hadis Ibnu Abbas ini lebih dekat terhadap konteksnya, yaitu pertanyaan orang kafir terhadap apakah ada kafarah dari orang yang telah syirik dan telah membunuh dan yang telah berzina, maka turunlah ayat alladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Ya, kemudian turunlah ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu dia dari perbedaan asbab nuzul. Jadi yang paling dipilih, yang paling cocok dengan konteks dari ayat yang turun tersebut. Ya, kemudian disebutkan di sini ya tentang sedikit lagi kita bahas ya. Satu lagi yaitu tentang apakah mungkin sebuah ayat ini turun dua kali. Nah, itu kita bahas sebentar lagi. Adapun untuk pembahasan selanjutnya tentang apakah mungkin sebuah ayat itu turun berulang-ulang, ini akan kita bahas pada kesempatan pada kesempatan selanjutnya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.